itu terdengar suara kayak dentuman batu besar. Toh, toh, toh. Itu sekitar 15-an menit. Pada saat mendengar itu mereka juga panik, takutnya kalau ada batu yang longsor dari atas. Tapi ternyata alhamdulillahnya memang tidak ada batu, tapi suaranya itu ada. Toh, toh, kayak gitu. Pada saat itu rombongan ini langsung berdoa ya, berdoa memohon diberikan keselamatan. Ini saya akan kembali bercerita tentang cerita pendakian yang mengalami gangguan mistis, atau bisa dikatakan pendakian yang mengalami keganjilan. Pendakian ini terjadi pada tahun 2009. Itu pendakian ini dilakukan oleh teman pendaki kita yang bernama Lintang. Ini kisah nyata ya. Jadi pada tahun itu, tahun 2009, Lintang ini bersama 6 kawannya. Ayo Total jumlahnya dulur, adalah aja padha wedi ya, Cemoro marjuangke. Karena satu temannya membatalkan untuk ikut pendakian ini, jadi mereka memutuskan untuk mendaki bertujuh. Nah, di Cemoro Kandang sendiri pada saat itu mungkin menjadi larangan yang tidak tertulis ya, karena mendaki dalam jumlah ganjil 7 orang. Tapi rombongan ini tetap saja melakukan pendakian itu. Dan juga ada salah satu dari rombongan ini yang tidak mengindahkan bahwa pendakian ini tidak boleh memakai atribut atau perlengkapan pendakian yang berwarna hijau. Saat itu sudah diberitahu sama pos jaganya di Cemoro Kandang, tapi namanya saking pengennya mendaki, rombongan ini nekat saja mendaki. Dan saat itu pendakian dilakukan pagi hari, sekitar pukul 9 rombongan ini sudah mulai dari pos Cemoro Kandang. Terus perjalanan dilakukan dengan biasa. Mulai terjadi gangguan itu dalam perjalanan. Posisi Mas Lintang ini paling belakang. Jadi posisinya dia itu sebagai sweeper, posisi paling belakang. Setelah pos 3 ini menjelang sore ya, sore maghrib ya, itu Mas Lintang ini merasa kayak ada di belakangnya, itu kayak ada telapak dari langkah. Karena posisi Lintang ini di belakang, terus di belakangnya ini kayak Lintang ini merasa di belakangnya juga ada pendaki lain yang ikut, padahal mereka cuma 7 orang dan posisi Lintang ini paling belakang. Suara telapak kakinya jelas, suara kelinting di tas karirnya juga sangat jelas. Jadi kelinting sama telapak jalan, terdengar suara orang jalan.
Saat itu Lintang mencoba menoleh ke belakang, tapi memang tidak ada pendaki lain, rombongan lain yang tepat di belakangnya itu memang tidak ada, dan suaranya itu terdengar kayak pas di belakangnya gitu, deket banget, pas di belakangnya. Saat itu sudah tidak digubris ya sama Mas Lintang ini. Mereka tetap melakukan perjalanan. Tibalah mereka di pos 3. Pos 3 Cemoro Kandang itu kan ada bangunan untuk sekedar istirahat atau tidur. Waktu itu rombongan ini memutuskan untuk istirahat dulu di pos 3 ini, karena mungkin sudah merasa capek, lelah. Mereka memutuskan untuk langsung tidur. Jadi ya biasalah, bikin kopi segala macam, bikin makanan hangat, lalu mereka tidur di dalam shelter itu berjajar. Waktu itu dari keterangan Mas Lintang, mungkin sekitar pukul 9. Sekitar pukul 9 ini ada salah satu rombongan dari Mas Lintang ini belum bisa tidur. Jadi mungkin karena baru pertama kali melakukan pendakian atau apa, salah satu rombongan ini mengaku tidak bisa tidur. Lah, saat salah satu teman Mas Lintang ini tidak tidur, dia coba mainan senter. Jadi mainan senter di dalam ruangan itu dipakai untuk apa? Dikelilingin iseng kayak gitu. Padahal posisinya kan gelap ya, tidak ada pencahayaan sama sekali. Tanpa sengaja, senter ini tadi itu nyorot cahayanya itu tepat nembak di jendela shelter itu. Jadi temannya salah satu dari rombongan ini kayak melihat seperti ada balang kabut gitu, tapi membentuk orang. Jadi di jendela itu kayak ada orang ngintip, tapi bentuknya itu kabut putih kayak gitu, bentuknya putih. Nah, terus kaget dia, kaget dan spontan membangunkan teman yang di sampingnya. Terus temannya di sampingnya ini juga bangun. Waktu teman-temannya bangun, karena mungkin setengah sadar atau tidak karena lagi bangun tidur, dia mencoba memfokuskan matanya ke jendela itu, dan ternyata betul di dalam jendela itu ada kayak semacam gumpalan kabut itu, tapi membentuk manusia. Padahal posisi jendelanya itu agak tinggi, sekitar 2 meter dari tanah gitu. Tapi di situ membentuk manusia. Nah, rombongan ini bangun semua, dan semua ketujuh orang ini semuanya melihat sosok putih tinggi besar itu di balik jendela itu. Wah, pada saat itu langsung geger, semuanya geger dan memutuskan untuk memaksa untuk tidur, karena memang mungkin berpikir kalau melanjutkan perjalanan ya tidak berani. Otomatis mereka mengambil keputusan untuk ya udahlah, tidur di pos 3 aja, besok pagi baru kita lanjutkan. Ya, besok paginya teman-teman ini ternyata memutuskan untuk ya tidur di situ, tanpa tidur dengan rasa ketakutan, semua ketakut karena melihat sosok putih di balik jendela itu. Mereka tidur dengan terpaksa, jadi bisa dikatakan kayak gitu. Terus di pagi harinya, ketika mereka bangun dari tidur, itu mencoba diukur. Jadi ketinggian jendela ini sama rombongan ini mencoba untuk diukur. Kira-kira kemarin itu manusia apa bukan ya? Dia masih mencari tahu itu.
Jadi dicari tahu sama Mas Lintang. Mas Lintang ini kurang lebih posisinya tingginya itu 1,7-an. Terus diikut ternyata cendilanya itu masih tersisa 2 jengkal dari tingginya Mas Lintang ini, masih 2 jengkal gitu. Jadi bisa dikatakan sosok yang muncul tadi itu kalau terlihat dari dalam jendela berarti kemungkinan tingginya sekitar 2 meter atau lebih. Jadi memang sudah tidak wajar ketika ada bentuk manusia dengan tinggi seperti itu, apalagi cuma putih, kelihatan putih aja gitu. Saat itu terus mereka memutuskan untuk tetap jalan naik ke pos 4. Waktu sampai di pos 4 ini mereka juga mungkin karena karena sedikit banyak atau sedikit melanggar peraturan yang ada di Gunung Lawu. Di pos 4 ini mereka kembali mengalami gangguan lagi. Jadi pada saat pagi hari sampai di pos 4 ini mereka diserang kabut yang benar-benar tebal. Jarak pandangnya itu menurut keterangan Mas Lintang ini cuma sekitar 2 meter. Jadi teman kita di sini, teman kita di 2 meter itu sudah tidak kelihatan lagi. Jadi dengan jarak pandang yang sedekat itu mereka panik karena kabut turun, mereka langsung panik dan di situ mereka berdoa. Menurut pengakuan Mas Lintang, rombongan ini tertutup kabut itu sekitar hampir setengah jam, sekitar hampir 30 menit di situ, dan semuanya langsung memutuskan untuk berdoa dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dan pada saat tertutup kabut itu terdengar suara kayak dentuman batu besar, dok, 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 itu sekitar 15-an menit. Pada saat mendengar itu mereka juga panik, takutnya kalau ada batu yang longsor dari atas. Tapi ternyata alhamdulillahnya memang tidak ada batu, tapi suaranya itu ada. Dok, dok, kayak gitu. Pada saat itu rombongan ini langsung berdoa memohon diberikan keselamatan. Setelah 30 menit kemudian kabutnya sudah mulai hilang. Kabutnya hilang, jarak pandang sudah kembali normal. Dan karena masih kepingin muncak, kepingin harus sampai di Argo Dumilah, rombongan ini juga memutuskan untuk naik lagi. Memutuskan untuk naik, dan saat itu sampailah, singkat cerita, sampailah rombongan ini di tempatnya Mbok Yem. Jadi di tempatnya Mbok Yem mereka memutuskan untuk istirahat sebentar, makan segala macam. Saat sampai di tempat Mbok Yem, mereka memutuskan untuk memesan makanan, pecel gitu. Terus istirahat. Tanpa disadari mereka ini ketiduran sampai maghrib, sampai jam 6 sore lah, jam 6 petang. Lah, ternyata rombongan ini teringat kembali tentang kejadian yang di pos 3 tadi. Jadi trauma. Mereka sangat trauma karena melihat gelap di gunung itu, mungkin trauma ya. Dan pada saat itu menurut pengakuan Mas Lintang juga tidak ada rombongan lain yang istirahat di tempatnya Mbok Yem ini. Tidak ada, jadi cuma 7 orang ini. Karena trauma, mereka memutuskan untuk tidak muncak atau tidak melakukan perjalanan lagi, memutuskan untuk turun. Dan anehnya, karena mereka saking takutnya itu mau lewat jalur Cemoro Kandang lagi itu takut. Jadi rombongan ini memutuskan untuk tidak lewat lagi di jalur Cemoro Kandang, lewatnya di jalur Cemoro Sewu. Karena mungkin trauma dengan kejadian sebelumnya ya. Karena ada pendaki yang merasa
ikuti pendaki lain. Terus ada juga yang melihat bareng-bareng itu melihat sosok putih tinggi besar dengan apa seperti awan kabut kayak gitu. Terus kalau di pos 4 juga mengalami gangguan dengan kabut yang turun tadi. Mereka memutuskan untuk tidak lagi lewat di Cemoro Kandang, namun memilih jalur Cemoro Sewu untuk turunnya. Mereka turun pada saat itu juga. Pada saat turun di jalur Cemoro Sewu, gangguannya tidak berhenti sampai di situ. Salah satu rombongan yang memakai atribut hijau tadi itu cedera, teman-teman. Mengalami cedera kaki. Jadi kaki kirinya itu merasa sangat berat, tidak bisa diangkat. Waktu itu saat turun sudah sampai di daerah Watu Jago. Temannya yang pakai atribut hijau ini sudah merasa kakinya sangat berat, kaki kirinya. Terus sama teman-temannya diberhentikan dulu dan dikasih penanganan pertama gitu, dipijat sama dikasih minyak. Setelah dikasih itu membaik, tapi cuma sebentar. Itu masih di wilayah Watu Jago itu, di Cemoro Sewu. Ketika sudah bisa berjalan, tidak sampai 5 menit kakinya itu sakit lagi dan berat lagi, selalu seperti itu terus. Sakit, ditolong, bisa jalan, sakit lagi, ditolong lagi, bisa jalan, sakit lagi kayak. Dan ternyata pada saat yang sakit tadi bilang seperti ini, iki koyoke awake dhewe iki uter-uter ke setan. Di dalam bahasa Indonesia artinya gini, ini kayaknya kita ini dibikin tersesat oleh setan. Dia bilang seperti itu pada saat di Watu Jago, Cemoro Kandang. Dan ternyata benar. Rombongan ini ternyata muter-muter di Watu Jago itu hampir sampai 2 jam atau 3 jam. 2 sampai 3 jam. Posisi mereka ini cuma muter-muter di Watu Jago ini. Posisi pada saat itu sekitar jam 11 malam sampai Watu Jago. Akhirnya rombongan ini memutuskan untuk berhenti sejenak dan memohon pertolongan untuk bisa diperlihatkan jalan untuk turun. Akhirnya mereka berhenti dan berdoa bersama. Akhirnya bisa sampai keluar dari Watu Jago. Pertamanya itu dia merasa di titik ini dia jalan, rasanya itu turun, tapi sampai lagi kembali lagi ke titik ini lagi, dengan ditandai dengan mematahkan ranting itu. Ranting dipatahkan, terus dia jalan. Ketika 2 sampai 3 jam lagi dia sampai di patahan ranting ini tadi. Terus mereka berdoa dan alhamdulillahnya memang setelah berdoa itu temannya yang sakit tadi agak sedikit bisa jalan, waras gitu. Tapi setelah 3 jam dimuter-muter itu mereka keluar dari Watu Jago, temannya ini kembali lagi sakit kakinya. Terus mereka memutuskan untuk dibopong 2 orang sampai ke pos 1 dan sampai base camp. Nah, setelah itu setelah sampai Cemoro Sewu, mereka dimarahin sama penjaga pos jaganya, karena datanya kan memang tidak ada. Datanya ini ada di Cemoro Kandang. Terus kembalilah mereka ke Cemoro Kandang untuk mengambil KTP dan perizinan segala macam. Itu teman-teman cerita singkat dari pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang yang dilakukan oleh Lintang pada tahun 2009. Pesannya adalah ketika teman-teman melakukan pendakian itu sebisa mungkin menaati peraturan yang ada. Kalau misalkan di gunung ini tidak diperbolehkan untuk membawa ini ya sebisa mungkin memang kita Hayo dulur aja padha mati.
berjuang.